Jadi ada dua kondisi, dua keadaan pada saat mau turun sujud. Apakah meletakkan kedua tangannya dahulu, ataukah bekerja dahulu? Ya, ini rame nih. Ya. Pas tasyahud nunjuk tapi belum tegang gitu, masih lemah gitu. Atahiyatul mubarakatuh salawatu, kita pas ashadunya baru baru kenceng gerakannya begitu. Ada juga yang begitu, saya lihat begitu Ustaz. Tapi yang ini udah langsung tegang ya dari awal ya. Di hadis nomor 334 sama hadis 336. Kalau hadis 334 kan setelah bacaan tasyahud kita boleh baca doa apa saja. Kalau di hadis 336 setelah salawat kita baca doa apa saja boleh, termasuk yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, azab jahannam, fitnatil mahya wal mamat sampai maksud dajjal gitu Ustaz. Terus ada lagi boleh doa-doa yang lain gitu. Nah, itu bacaannya banyak boleh Ustaz. Habis itu saya mau baca Rabbi firli, habis itu Rabbana atina fid dunya. Habis itu baca istighfar, baca apa? Alma anta rabbi la ilaha illa anta, kayak gitu. Atau memang hanya bacaan atau pakai bahasa Indonesia boleh gitu Ustaz. Terus boleh diucapin atau di dalam hati aja gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Rukuk dan sujud nggak boleh baca Quran. Baca doanya doa Nabi. Lah Rabbana atina juga kan nggak boleh. Itu kan dalam Quran. Iya. Waduh. Kan tadi tidak boleh, tidaklah sujud rukuk dan sujud melainkan tidak ada baca Quran di situ kan? Habis itu kan? Iya. Sujud itu tidak ada bacaan Quran. Rukuk dan sujud ya tidak ada bacaan Quran. Rukuk dan sujud ya Ustaz. Kalau tasyahud boleh? Ya boleh. Untuk kunut nazilah itu turun disebabkan, benar apa enggak nih Ustaz? Disebabkan karena pembunuhan para sahabat selaku ustadz untuk diutus kepada suatu kaum. Betul begitu Ustaz? Yeah. Yang terakhir ini Ustaz, dari Aisyah radhiyallahu an, kenapa radhiyallahu anha enggak radhiyallahu anhuma gitu Ustaz? Kan itu anaknya Abu Bakar ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, serta diberi kesempatan untuk kita mengadakan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, manafila jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel ini
lagi bekerjasama dengan kajian hadis online atau KH Official. Alhamdulillah kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Insya Allah Ustaz Ali Habibullah. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan Insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan dibuka ikhwatillah kitab Bulughul Maramnya, masih di kitab shalah, babu sifat shalah. Ya, hadis ke 331. Betul. Nah. Wa an ibni wa Abu Hurairah ya? Iya. Wa an Abi Hurairah. Nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila salah satu di antara kalian sujud, ya, apabila kalian sujud, ya, fala yabruk, maka janganlah turun, janganlah duduk, janganlah ya duduk kama seperti sebagaimana yabrukul bahir, duduknya unta. Ya, seperti duduknya unta. Ya, waliyado, dan hendaklah letakkan, ya, meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla, sebelum rukbatihi, sebelum lututnya, sebelum kedua lututnya. Hadis ini akhrajahu, dikeluarkannya oleh as-salasah, oleh imam yang tiga. Wa huwa aqwa, dan dia, hadis ini aqwa, ya, lebih kuat, ya, lebih kuat min hadisin Wa'il bin Hujr. Dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Karena ada hadis lagi dari riwayat Wa'il bin Hujr meriwayatkan yang berbeda. Seperti hadis yang dibawain yang kita bahas. Ya, hadis ke 332-nya ya. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila sujud, wa doa rukbatihi, dan meletakkan kedua lututnya qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya.
agak berbeda kan? Sebelum kedua tangannya akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Tadi yang 3, sekarang yang 4. Ya, lebih banyak periwayatannya. Fa inna lil awal sahih. Maka sesungguhnya lil awal, bagi yang hadis yang pertama tadi, yang awal tadi, syahidan, ada saksi ya, ada saksi min hadis ya, ada sahid ya, saksi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya, sahahahu Ibnu Huzaimah wa zakar Bukhari muallaq mauqufan. Cuman bagi Bukhari muallaq, menggantung ya, secara mauquf. Mauquf itu artinya terputus di sahabat ya, riwayat hanya terhenti di sahabat. Terhenti di sahabat. Ya, jadi ada dua kondisi, dua keadaan pada saat mau turun sujud. Apakah meletakkan kedua tangannya dahulu, ataukah bekerja dahulu? Ya, ini rame nih. Ya, ada dua kelompok, dua mazhab itu ya. Ya, ini yang lebih kuat, ini yang kuat ya. Maka ya dua-dua diperiksa. Jangan hanya mengklaim. Pokoknya yang benar itu lutut duluan. Oh tidak, tangan dulu. Ya, maka dua-duanya diperiksa. Dua-duanya diperiksa ya. Adapun pemeriksaan saya dan guru-guru saya gitu kan. Hadis yang pertama adalah hadis yang lemah. Ya, yang meletakkan tangan dulu sebelum lututnya. Hadisnya ada kelemahan. Ini saya ketemu di Abu Daud nomor hadis 840. Nomor hadis 840 ya. Ada ada perawi bernama Ibrahim bin Ismail, dia seorang matruk. Lalu perawi yang kedua, ya yang hadis kedua itu ada Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujr. Ya, katanya kan hadis yang ini lebih kuat. Ya, hadis daripada hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr lebih lemah katanya. Ya, dua-duanya lemah. Ya, Abdullah Jabbar bin Wa'il bin Hujr, anaknya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu adalah seorang sahabat, punya anak bernama Abdullah Jabbar. Cuman masalahnya dia sudah mati, orang tua bapaknya masih kecil, anak sudah mati. Orang itu sudah mati duluan. Pada anaknya masih kecil, maka dilakukan periwayatan. Ya, lalu ada lagi Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid, dia seorang mungkar. Hadisnya hadis mungkar ya, mungkar. Jadi tidak bisa dipakai. Ya, kalau dua-duanya secara penelitian, saya sudah kirim juga di WA antum ya. Saya sudah kirim tentang pertanyaan antum tentang sujud itu turunnya tangan dulu, apa lutut dulu. Dua-dua bisa bikin tulisan nih kan, ya bisa kirim ke antum, dua-dua ada kelemahan. Ya, dua-duanya kelemahan. Nah, di mana nih dua-dua ada kelemahan, terus bagaimana? Ya, maka selama kita nggak mungkin tidak memakai keduanya kan? Nggak mungkin kita turun sujud pakai kepala dulu kan? Antara dua itu, kalau malu itu. Iya kan? Ya, maka dua-duanya boleh dipakai. Ya, belum ada, karena hasilnya dua ditolak kan? Kalau dua ditolak, maka pakai bagaimana kita sujudnya? Pakai apa ya sujudnya? Kan nggak mungkin dengan kepala dulu, maka ya sebaliknya dua-duanya diterima. Sampai kapan? Sampai menemukan dalil yang lebih sahih lagi. Untuk saat ini saya belum ketemu. Nah, bagi pemirsa ya, bagi para jamaah mungkin
yang ngaji di tempat lain kalau menemukan hadis yang lain dari jalur ini, ya yang lebih sahih, silakan bantu saya, kirim ke saya hadisnya, ya nanti saya bantu periksa. Saya bantu periksa hadisnya, ya kalau kita amalkan, kalau ya doib ya kembali lagi. Kita amalkan, boleh pilih, boleh yang tangan dulu, boleh yang lutut dulu. Itu sementara dari jawaban saya gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ustadz, saya make sure dulu nih apa maksudnya. Yakinin dulu untuk yang tadi hadis nomor 331 itu lemah, ada di riwayat Abu Dawud 840. Kalau untuk yang hadis nomor 2 332 ada perawi namanya Abdul Jabbar bin Wail bin Hajar. Ini juga termasuk lemah karena beliau masih kecil dan bapaknya waktu itu sudah meninggal. Yeah. Dan hadis yang kedua juga masih di hadis 332 ada perawi yang perawi yang mungkar. Makruk. Ya, jadi ada tiga. Ya, ada Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid. Itu hadis ke 332 yang disandarkan ke Bukhari, Zakaruhu wa Zakarahul Bukhari mu'allaqan mauqufan. Ya, ada kan? Itu ada perawi bernama Abdul Aziz bin Muhammad bin Ubaid. Dia seorang yang mungkar gitu kan. Nah, lalu mungkar hadis ya. Sering meriwayatkan hadis yang mungkar. Lalu yang hadis yang riwayat Wail bin Hujr, kan ada banyak dalilnya. Yaitu dari anaknya Abdullah bin Jabbar. Ya, Abdul Jabbar bin Wail bin Hujr. Hadisnya terputus mengkoti karena dia mendapatkan hadis itu waktu kecil, sangat diragukan gitu kan. Ya, diragukan bapak sudah wafat gitu ya. Lalu ada Ibrahim bin Ismail juga seorang yang matruk, ditinggalkan. Oke. Jadi kesimpulannya kita boleh pilih ya. Boleh tangan dulu, boleh lutut dulu. Boleh lutut dulu terserah. Sampai kapan nih? Sampai kita belum bertemu hadis yang kuat lagi gitu kan. Sama Mas. Silakan. Masih ada yang bertanya? Sudah clear, sudah cukup yang dua hadis ini. Ya, baik. Hadis berikutnya 333. Wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar. Ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada, apabila duduk, ya qa'ada duduk, li tasyahud, untuk tasyahud, ya wa doa, meletakkan yadahu, tangannya, al-yusra, yang kiri, tangannya yang kiri, ala rukbatihil yusra, atas lutut yang kiri. Ya. Tangannya kiri diletakkan di atas lutut yang kiri. Ya, begini tuh. Boleh begini, ada lagi ada yang begini di atas. Ada juga hadis yang lain di atas pahanya yang kiri. Oke. Ya, ada yang lutut yang kiri, kalau lutut di sini, Pak. Lututnya. Kalau paha di sini kan, paha. Ya. Nah. Ya, lututnya yang sebelah kiri, wal yumna alal yumna, dan yang kanan, tangannya yang kanan atas lututnya yang kanan, gini tuh Pak. Ya, hadis yang lain di atas pahanya yang kanan. Ya, baik. Wa aqada salasa wa khamsina,
membentuk angka 5 dan 3, 3 dan 5. 5 3 gimana? Ini ya. Sarap. Nah, ini 3. Ini 5, Ini 5. Iya. Nah, ini lingkaran ke 5. Ya. Tulisan Arab. Ya. 5 3 begini ya. 5 dan 3, 3 dan 5. Wasyarok dan mengisyaratkan bisbaihi asbabah. Jadi mengisyaratkan dengan jari-jarinya, tunjuknya. Rawahu Muslim. Isyaratkan dengan jari telunjuk. Dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadisnya 580. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lahu baginya, satu riwayat yang lain baginya, wa qabado atau bi'ahu kulluhu. Jadi menggenggam gimana Pak? Menggenggam seluruhnya. Ya wa sarabil billati ya talil ibhama. Jadi yang digenggam seluruhnya, tapi ini yang satu tunjuk itu ada yang begini genggamnya Pak. Ya. Ada yang begini nih ya. Ada yang begini tuh Pak. Iya. Ada yang begini, ada yang ada yang renggang, ada yang rapat ya. Iya. Jelas ya? Ya. Oh, jadi boleh dipakai semua ya, Ustaz? Nah. Iya. Pertanyaannya apabila tasyahud ya. Apabila tasawuf meletakkan tangannya yang kiri sebelah kiri, yang kanan sebelah kanan, lalu mengisyaratkan dengan jari tunjuk. Berarti kan ya, isyaratnya kapan? Di sini nggak ada informasi, Ustaz. Di hadis ini nggak ada informasi ya, mulainya kapan? Itu informasinya jelas. Apabila duduk tasyahud, Nabi meletakkan tangan yang kiri di atas yang kiri, paha yang kiri, lutut yang kiri, yang kanan kanan. Berarti kan satu gerakan tuh Pak. Iya. Iya. Di awal tahiyat, di tengah tahiyat, apa di akhir tahiyat baru tunjuk, baru angkat tangan. Sebentar. Sambil membuat lipatan 53. Berarti di tasyahud awal dong Ustaz ya? Kan pas tasyahud udah posisinya udah tasyahud tuh. Dari awal. Dari awal, iya dong. Kalimatnya apabila duduk tasyahud, Iya. Nabi meletakkan tangan kan langsung Pak. Di kiri. Tangan yang kiri, kanan yang kanan, mengisyaratkan dengan tunjuknya. Iya. Kan di awal. Iya betul. At-tahiyat dari awal. Ya, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Jelas ya Pak? Iya. Jelas ya? Jelas. Nah, lalu ada pertanyaan tentang bagaimana yang menggerak-gerakkan itu Pak? Selain itu ada pertanyaan lagi tuh Ustaz. Ada yang pas syahadat, ashadu. Aduh sayang ashadu. Kenapa? Pertanyaan lainnya mulai tasyahudnya, mulai nunjuknya itu pas syahadat tuh. Ashadu Allah. Jadi tasyahud awalnya seperti ini, pas ashadunya baru begini tuh. Nah ini saya baru nemuin nih dari tasyahud awal nih. Baik. Nah yang mana nih? Ya, tadi dari hadis ini hadisnya jelas ya? Iya, jelas. Dikeluarkan Imam Muslim. Iya. Dari Muslim. Yang hadisnya kita bahas dulu nih, satu dulu ya. Iya. Ini kita bahas hadisnya berarti dari awal ya. Dari awal udah muncul. Nah. Dari awal kan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, 580. Ya. Hadis sahih nih. Ya. Lalu ada lagi teman kita dari mazhab Syafi'i yang menggerakkannya pada saat asyhadu alla ilaha illallah, baru orang angkat. Iya. Baru ngangkat. Iya. Ya, saya juga belum nemuin hadisnya. Dia kalau ada kasih ke saya, nanti saya periksa hadisnya. Kalau sahih saya katakan sahih, kalau dhaif saya katakan dhaif.
Tapi yang ini hadisnya udah sahih. Iya. Syahadat. Kalau saya apa ini jelas ini kan Muslim tuh. Ya, hadis riwayat Muslim itu kan. Iya, iya, iya. Nah, ada lagi ya pendapat yang lain Iya. menggerak-gerakannya dari awal, Pak. Dari awal, tapi pada saat kalimat Allah saja. Oh iya, iya, iya. Asyhadu At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Turun lagi. Iya. Ya, Iya. setiap ada kalimat Allah dia angkat. Iya, iya betul. Saya pernah Turun lihat. lagi. Iya. Ya, angkat turun lagi. Itu pun saya belum nemuin hadisnya. Kalau ada kasih ke saya, kalau ada kasih saya nanti saya periksa hadisnya. Kalau sahih saya katakan sahih, kalau tidak saya katakan no. Oke. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang keempat ini yang pertama, Iya. yang kedua pada saat apa syahadat, Sadat. yang ketiga setiap kalimat Allah, Allah. ya. Iya. Yang keempat Oke. menggerak-gerakkannya dari awal dia yuharriku. Oh iya, iya. Ini teman-teman mazhab Hambali nih, teman-teman mazhab Hambali, teman-teman di Salafi begini nih, gerak-gerak. Yuharriku dari awal. Dari awal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Sampai ada yang semakin kencang semakin bagus. Katanya ya lebih takut jin lebih takut dengan gerakan tangannya gitu kan. Iya. Baik. Hadisnya ada, Pak. Oh, hadisnya ada itu. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Ya, hadisnya adalah hadis gharib. Hadis gorib. Gorib doi. Hadis gharib pernah tahu? Oh, Pernah saya bahas kemarin kan? Ya asing. Cuman ada di dalam satu jalur. Iya, aja dia meriwayatkan sendirian. Iya, manusia. Banyak orang bercetak pada satu orang, ada satu orang kebanyakan. Iya. Ya, baik. Itu namanya ada peraih bernama Hasim bin Kulaib. Ya, Hasim bin Kulaib dia gharib. Dia mendapatkan dari banyak sumber dan dari dia menyebarkan ke banyak sumber. Adapun orang-orang memandang Hasim bin Kulaib, ya ada yang menganggap dia majhul, ya macam-macam. Artinya ini masuk ke dalam hadis yang dhaif. Ya, maka yang yuhari itu saya bilang saya bisa katakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ada hadisnya dhaif. Dhaif. Maka saya pakai yang ini, Pak. Yang syarat dari awal, ya, dari awal dan tidak bergerak pantang aja. Manteng. Sampai salam. Ada juga yang begini Ustaz, pas tasyahud ya Ustaz, nunjuk tapi nunjuknya turun gitu. At-tahiyatul mubarakatuh. Gimana? Pas tasyahud nunjuk tapi belum tegang gitu, masih lemah gitu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu, kita pas ashadunya baru kenceng gerakannya begitu. Ada juga yang begitu, saya lihat begitu Ustaz. Tapi yang ini udah langsung tegang ya dari awal ya. Ya, saya kembali ke sini, Pak. Ini yang Pak ini dan Pak ini saya pakai. Tapi saya tidak menutup kemungkinan orang-orang ada menemukan hadis yang lain yang saya belum temukan. Saya sangat menunggu itu, saya sangat berterima kasih kalau ada. Silakan kasih ke saya, nanti saya periksa. Kalau ada, gitu kan. Jelas? Jelas Ustaz. Kita lanjut. Lanjut Ustaz. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata. Ada sudah Pak? Kenapa Ustaz? Hadis ke-334. Wa'an Abdullah bin Mas'ud. Gimana ya? Ya. Ini ada tertulis sampai ada yang terhapus ininya tuh kalimatnya, kata-katanya. Apa di kitab saya udah banyak cinta yang kayak kehapus. Oh. Cintanya udah banyak yang kehapus. Apa kitab saya ya? Ya, at-tafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala
memerintahkan ya kepada kami, Rasul memerintahkan kepada kami untuk pakola, maka lagi berdoa, mengajarkannya. Ida sholat ahadukum, apabila salah satu di antara kalian sholat, faliyakul, mengajarkan kepada kami ya, maka hendaklah ucapkan ya, atau katakan ya, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, wa rasuluh. Summa liyatahayyar. Lalu hendaklah memilih minat doa, dari doa-doa, ajabahu ilahi, yang kamu mau diijabah ya atasnya. Artinya habis selesai baca tasyahud, maka berdoa, silakan banyak doa, pilih doa yang mana yang kamu mau dikabul, karena itu waktu mustajab ya. Fayada'u, maka berdoalah kalian. Muttafaqun alaihi walakul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan, lafaznya ada bagi Bukhari. Jadi ini banyak versi tentang bacaan tasyahud awal maupun akhir. Karena di sini nggak ada keterangan awal maupun akhir, nanti ada yang lain ya. Tasyahud akhir ya. Di hadis nomor berapa nanti ya? Hadis nomor 335. 335 bisa. Ya, saya baca dulu ya sampai selesai ya. Hadisnya banyak nih. Walin Nasai, dan bagi Nasai, kunna nakul, kami ya pernah, adalah kami membaca qabla, sebelum ya an yufradu alaina tasyahud ya, memfardukan atas kami tasyahud. Wali Ahmad annan Nabi, ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu, telah mengajarkannya at-tasyahud, wa amaru, dan telah memerintahkannya an yu'allimahu, agar mengajarkannya annas, kepada orang-orang. Wali Muslim an Nabi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allimuna, mengajarkan kami at-tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah ila akhiri. Ini yang sering kita baca umuman ya, banyak orang-orang baca. Nah, saya mesti dulu. Jadi ada bacanya, yang pertama ada at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibatu lillah ya, wa thayyibatu wa shalawatu wa thayyibatu. Sama situ ya. At-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibatu. Assalamualaikum, yang lain sama. Beda awal doang. At-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibatu, itu yang pertama. Yang kedua, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum sampai akhir sama. Sampai akhir sama. Nah, bacaan tasyahud awal maupun tasyahud akhir sampai sini, Pak. Sampai mana? Sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bebas. Ya, rasanya sama.
Boleh pilih, namanya mukhayyar ya. Nah, siapa situ boleh langsung salam. Oke. Itu namanya bacaan tasyahud. Ya, adapun bacaan sholawat ini ada hadis di bawahnya, Pak. Ya. Ada hadis di bawahnya. Ya, orang ini saya bacakan saja waan Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an qala telah berkata sami'a Rasulullah SAW, dia telah mendengar Rasulullah SAW rajulan yad'u fi sholati, seseorang mau doa, membaca doa di dalam sholatnya, walam yahmadillah, tidak memuji Allah, walam yusalli ala nabi, tidak bersalawat atas nabi. Ya, tidak bersalawat atas nabi. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya ajillah hada, orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, lalu ya memanggilnya. Memanggil orang tersebut, faqala, lalu berkata kepada orang tersebut, tidak sholat ahadukum, apabila salah seorang antara kalian sholat, falyabda, maka mulailah ya bitahmid rabbih, ya bitahmid rabbih, dengan memuji Tuhannya, wasana'i alaihi, menyanjung atasnya, tsumma yusalli ala nabi, lalu bersalawat atas nabi, tsumma yad'u, lalu berdoa bima, dengan apa saja, ya dengan apa saja yang mau, apapun yang kamu berdoa setelah baca tasyahud, salawat, doa. Ya, doa yang diajarkan adalah doa ya berdengar dari masjid Dajjal, itu kan, dan lain sebagainya. Ya, doa minta perlindungan. Ya. Lalu hadis berikutnya wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata qala Basir bin Said, telah berkata Basir bin Said, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amarna, engkau telah memerintahkan kami, amarna Allah telah memerintahkan kami, an yusolli alaika, agar bersalawat atas kamu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, selalu kan ditahan tuh bersalawat kalian. Kata sahabat Nabi tadi, ya Rasul, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kami bersalawat ke atas engkau. Ya kan? Tadi ayat yang saya bacakan tadi. Ya. Lalu dia bertanya, "Fakaifa, bagaimana?" Lalu bagaimana? Ya nusalli alaika, kami bersolat ke atas engkau. Fasakata, lalu diam. Tsumma qala, Nabi bersabda menjawab, "Qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala." Ada banyak versi ya. Saya baca yang sini dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, wassalamu kama alimtum. Lalu bersalam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Lalu salam. Ya. Nah, Raut Muslim wazada Ibnu Huzaimah, ditambah oleh Ibnu Huzaimah fihi padanya, pertanyaannya fa kaifa nusolli alaika idza nahnu sholaina, apabila kami sholaina, kami sholat, ya bersalawat, kami bagaimana kami bersalawat alaika, kata engkau, fi sholatina, di dalam sholat kami. Maksudnya pertanyaan itu, bagaimana kami bersolawat ya di dalam sholat. Ya kan Allah memerintahkan kami bersolawat atas engkau. Ya kalau dalam sholat gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau di dalam sholat. Ya maka ada hadis yang lain, apabila
nama Nabi tidak disebutkan, tidak berselawat, maka dia celaka tuh orang itu kan. Ya, itu kalau di dalam sholat. Lalu bagaimana kalau dalam sholat? Nah ini doanya. Selawatnya di dalam sholat begini bacaannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai Hamidum Majid. Ini selawat di dalam sholat. Artinya hukumnya ya sunnah namanya. Bagaimana caranya? Ucapan oleh kalian, maka harus kita bisa bedakan mana bacaan tasahud, mana bacaan sholawat. Bacaan tasahud selesai kemana tadi hadisnya itu sudah saya bacakan tadi, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, sampai situ. Ya, sampai situ itu namanya bacaan tasahud. Kalau tadi baca sholawat bukan bacaan tasahud. Ya, cuman teman-teman kan kadang-kadang dibagi dua ya. Kalau tasawuf awal bacanya sampai tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad itu tuh. Hanya tasadud aja, salawatnya nggak dipakai. Iya, nggak dipakai. Pada saat akhir baru pakai salawatnya. Betul. Ya. Jadi kalau mau pakai salawatnya, tasawuf awal pakai, tasawuf akhir juga dipakai. Iya. Yang pernah saya tanya itu Ustaz. Iya, boleh dua-duanya. Atau ya boleh nggak dipakai sholat pada saat tahiyat awal nggak dipakai sholat, boleh nggak? Boleh. Tahiyat akhir baru pakai, boleh nggak? Boleh. Karena hukumnya jelas ya. Ya, di hadis 337 hukumnya sama. Itu dulu kita diskusi ya. Ya, siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Nih. Ya. Pertanyaannya ini Ustaz, di hadis 334 sama hadis 336 itu kita setelah baca, kalau yang 334 setelah baca tasyahud, kalau yang 336 setelah baca salawat, itu kita boleh baca doa sesuka hati. Salah satunya baca doa Allahumma jubika min ajab. Halo, mana? Ya. Di hadis nomor 334 sama hadis 336. Kalau hadis 334 kan setelah bacaan tasyahud kita boleh baca doa apa saja. Kalau di hadis 336 setelah salawat kita baca doa apa saja boleh, termasuk yang Allahumma a'udzubika min azabil kubur, azab jahannam, mafinati al-mahya wal mamat sampai maksud dajjal gitu Ustaz. Terus ada lagi boleh dua doa yang lain gitu. Nah, itu bacaannya banyak boleh Ustaz. Habis itu saya mau baca Rabbi firli, habis itu Rabbana atina fid dunya. Habis itu baca istighfar, baca apa? Alma anta rabbi la ilaha illa anta, kayak gitu. Atau memang hanya bacaan atau pakai bahasa Indonesia boleh gitu Ustaz. Terus boleh diucapin atau di dalam hati aja gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Iya. Tadi kan hadisnya dijelaskan tadi berdoalah apa saja yang kamu mau. Iya. Yang kamu mau ijabah pada saat habis Hamidum Majid. Nah. Ya. Sampai situ maka doanya apa saja. Maka berdasarkan hadis itu ya apa saja boleh. Ya. Tapi yang lebih baik kan doa yang diajarkan Nabi. Nah, oke. Oh, gitu. Iya. Ya kan? Nanti di hadis berikutnya ada tuh, nanti di pekan depan kita bahas tentang perhitungan empat hal tadi kan? Iya. Itu yang dibaca. Ya, itu dibaca. Nggak dibaca sih nggak apa-apa. Hukumnya kan? Iya. Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tapi kan ini nggak masalah, nggak baca lah. Kasus salah pun boleh. Iya. Nah, adapun bagaimana membacanya, apakah dilapatkan dengan gerak bibir atau cukup dalam hati? Ini istilah. Ya, ulama ya ada banyak yang boleh selama doanya itu ada yang diajarkan Nabi, seperti doa perlindungan tadi kan, dari jahanam, dari dajjal gitu kan. Itu boleh diucapkan bibir, di lisan. Ya, boleh. Nah, ada lagi yang berpandangan
baca dalam hati saja. Apapun bacaannya. Baik yang bacaan doa pribadi ke, ataupun doa yang diajarkan Nabi ke, maka bacaan dalam hati saja. Khawatir menambah bacaan sholat. Itu lagi-lagi kan pandangan. Pandangan yang ketiga, pendapat yang ketiga, kalau misalnya bacaan yang diajarkan Nabi boleh dibaca. Kalau yang nggak ada doa sendiri, jangan diminta dalam hati saja. Gitu. Adapun saya tidak baca, Pak. Saya habis hamidul masjid, saya langsung salam. Oh gitu. Iya. Boleh kan? Boleh sih. Cuman bukannya itu makbul doa juga? Iya, doa tempat makbul kan banyak tempat, Pak. Iya. Bukan itu aja kan? Iya. Nah, saya mau fokus sholat aja dulu. Karena sholat itu kan, sholat kan dalam bahasa kan artinya doa, Pak. Jadi mulai takut sampai salah itu doa semua itu. Gitu kan? Gitu. Maka saya lebih milih, saya habis hamidul masjid, saya salam. Tuh, tapi tadi silakan yang mau baca doa, karena ada pandangan tadi kan? Ada ulama-ulamanya. Tapi Ustadz memilih. Saya nggak mempermasalahkan. Saya memilih tidak. Boleh dong. Iya. Untuk kehati-hatian. Begitu Ustadz ya? Ustadz memilih karena kehati-hatian. Iya. Karena Ustadz ini doa pada doa ustaz saja kan banyak waktunya kan. Artinya saja banyak kan. Pada acara ajar dan iqamah antara dua khutbah Jumat, kan? Dua khutbah itu kan? Khotib itu membuat berasa duduk gitu kan? Gitu. Pada saat pada waktu sholat saya memilih fokus aja ibadah saya, sholat saya. Kenapa? Doa sholatnya itu doa, Pak. Udah banyak banget doanya gitu kan? Iya. Gitu. Ada pertanyaan. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya sungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, maka itu cukup kan, kalimat sederhana aja cukup kan. Kalau sholatnya benar kan aman, insya Allah. Sungguhnya ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholatnya kan. Apabila sholatnya bagus, maka bagus. Maka saya fokus sholatnya aja dulu. Termasuk doa-doa di dalam sujud, Ustaz. Dalam sujud saya nggak baca doa apa. Walaupun ada pendapat yang itu salah satu mustajabnya. Boleh. Panjangkan sujudnya, maksudnya lamakan sujud. Karena waktunya terdekat dengan Tuhannya kan. Betul. Kita hadisnya sahih, Pak. Boleh. Tapi nggak boleh baca doa yang dalam Quran ya. Ruku dan sujud nggak boleh baca Quran. Baca doanya doa Nabi. Lah Robana yang juga kan Robatin. Nggak boleh. Itu kan dalam Quran, Pak. Iya. Waduh. Kan tadi tidak boleh, tidaklah sujud ruku dan sujud melainkan tidak ada baca Quran di situ kan. Habisnya gitu kan. Iya. Sujud itu tidak ada bacaan Quran. Ruku dan sujud ya tidak ada bacaan Quran. Ruku dan sujud ya Ustaz. Kalau tasadud boleh? Ya boleh. Karena kan bukan ruku dan sujud. Iya. Oke. Hadisnya ruku dan sujud, Pak. Iya. Sip. Oke, baik Ustaz. Ada pertanyaan yang kemarin ini Ustaz untuk kunut nazilah. Kunut nazilah itu turun disebabkan, benar apa enggak nih Ustaz? Disebabkan karena pembunuhan para sahabat selaku Ustaz untuk diutus kepada suatu kaum. Betul begitu Ustaz? Iya. Iya. 70 orang kurang lebih ya. Iya. Para ulama penghafal Quran malah itu ya. Iya, penghafal Quran. Oke. Yang terakhir ini Ustaz, dari Aisyah radhiyallahu an, kenapa radhiyallahu anha enggak radhiyallahu anhuma gitu Ustaz? Kan itu anaknya Abu Bakar ya? Iya.
Kalau radhiyallahu anhu itu biasanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Saya mau tanya Pak, Ibnu Umar laki perempuan? Laki. Iya, Umar perempuan juga ya. Umar laki. Kan huwa humahum. Iya humahu, iya artinya Umar juga kan? Iya, perempuan iya. ya. Oh, iya. Ya walau alamnya nggak tahu ada apa kalau gitu ya. Oh. Kenapa harusnya? Karena perempuan kan radhiyallahu anha. Iya. Aisyah kan anaknya Abu Bakar, harusnya kan radhiyallahu anhuma juga gitu kan. Iya, betul. Bapak dan anaknya gitu kan. Kenapa nggak? Wallahu alam kenapa tuh? Apa karena Ya. dia ummul mukminin? Kayak Hafsah juga Iya, kan apakah anak laki? Umar. Iya, karena kan laki cuma itu udah laki perempuan boleh Iya, Pak. betul, buat laki perempuan Umar. Kenapa Iya, nggak cuma laki perempuan boleh. Iya. Ya nggak tahu. Apa karena Aisyah perempuan? Ya nggak juga, karena kan aku mak, gitu kan? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oke. Saya lebih memilih, saya bilang la adri, saya nggak tahu. Baik Ustaz, sampai di sini dulu Ustaz. Soalnya saya ada hajat mau nanya sama Ustaz pribadi. Ya. Alhamdulillah Pak, jadi admin begini nih enaknya. Syukran yakum fillah, jazakumullahu wa iyyakum. Semoga yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang akan kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Seperti biasa mengutip firman Allah di awal surat Al-Kahfi ayat ke-29, qul haq min rabbikum, barang siapa yang benar datang dari Allah, famangsa wal yumin wa mangsa fal yaqul, barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, karena semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua ada masa berlakunya dan kuluman aliyafan semua akan binasa. Sabda Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, maka hasablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.